yang ada di desa Tewasa. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat seperti ini. Biarlah ibadah reli KKR Pasca 2024 menetap 604 ini benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita berjumpa Tuhan bukan nanti mau tunggu hari Minggu gereja, tapi Tuhan yang kita sembah Dia adalah Allah Tuhan yang Maha Adil, Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dia ada di segala tempat. Alkitab berkata jika di dunia ini dua orang bersekutu, tiga orang berkumpul, di dalamnya ada nama Tuhan ditinggikan, maka Aku hadir di tengah-tengah mereka. Dari sejak mulanya KKR Pasca di tengah kampung ini, dari awal menit sampai menit hari sekarang ini, kita perlu tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah Tuhan, Allah adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Dan pada edisi KKR Pasca, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan kuasa kasih Kristus, sehingga engkau yang lemah akan dikuatkan, engkau yang sakit akan menerima kesembuhan, engkau yang tertutup jalan Tuhan akan membuka jalan. Artinya hari ini ketika Tuhan membawa kami ada di desa ini, berarti di desa ini senantiasa mendapatkan lawatan Tuhan. Desa ini desa yang mendapatkan berkat Tuhan. Desa ini desa yang mengalami jamahan kuasa Tuhan. Sehingga di desa ini akan ada atmosfer surga. Ketika atmosfer surga menguasai desa ini, desa ini akan menemukan kemakmuran. Rumah-rumah tangga akan berbahagia. Anak-anak akan mengalami lawatan Tuhan. Pusat tanah perkebunan mereka akan diberkati Tuhan. Maka daerah ini akan mengalami yang namanya kedamaian dan kesukaan. Apa yang diperbuat akan diperbuat berhasil Tuhan. Umat Tuhan dengan baik-baik. Desa ini mendapatkan lawatan Tuhan. Desa Tewasa dapat lawatan Tuhan. Desa Tewasa dalam anugerah Tuhan. Sehingga dimanapun suara ini terdengar, yang mendengar mendapatkan lawatan Tuhan. Bahkan lebih khusus yang ada di daerah ini, khususnya di seputaran balai desa, bahkan yang hadir, yang duduk di tempat ini, dengar baik-baik. Hari ini, saat ini, kita sedang mengalami jamahan Tuhan, dan rasakan jamahan ini sedang terjadi atas dia. Engkau tidak akan sama lagi. Artinya, kalau sebelumnya kita masih hidup dalam ikatan, masih hidup dalam tekanan, dalam kegoncangan, dalam kesakitan, tapi hari ini dengar baik-baik, Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Ada pemulihan sedang terjadi atasmu. Ada kelegaan sedang kau terima sekarang. Anda punya persoalan pergumulan yang hari-hari ini belum selesai. Anda bergumul dengan masalahmu. Dengar baik-baik hari ini, ada kasih Tuhan, ada keajaiban Tuhan Yesus Kristus akan memberikan jawaban dari masalahmu dan persoalanmu. Sebab Dia Tuhan kita, pengasih, penyayang, panjang sabar, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, namanya Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Kau membawa kami lagi ada di tengah kampung desa Tewasa ini, bekerja sama dengan pemerintah setempat yang boleh mengundang kami untuk datang. Berarti kerajaan surga sedang ditegakkan di tempat ini. Kerajaan kegoncangan dihancurkan di negeri ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Ada pujian penyembahan sudah dinaikkan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kebenaran-Mu disampaikan. Kau sendiri yang berbicara bagi kami. Haleluya. Yang diberkati itu yang siap dengar firman Tuhan sama-sama bilang amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Guntua. Kalau tidak salah kami di sini sudah pernah 2 kali. Kalau tidak salah 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau hari ini sudah 4 kali. Dan awal kami ada di sini itu kalau tidak salah berada pada tahap 200 sekian.
Dari masa pandemi tahun 2020, kami sudah memulaikan penginjilan ini dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan pada tahap 200 mungkin sekian kami ada di sini. Nah, sekarang kami balik di sini sudah berada pada tahap 604. Jadi sudah 604 kali kami turun ke jalan, sudah berputar di Sulawesi Utara, bahkan bukan hanya di Sulawesi Utara, Tuhan bawa kami ke 5 provinsi. Jadi kami sudah berputar-putar dulu di Sulawesi Utara, bahkan ke 5 provinsi dari tahap ke tahap. Dan kami balik di sini sudah tahap 604. Saudara, tahap 604 maksudnya sudah 604 kali kami turun ke jalan, ke pasar-pasar, ke pusat-pusat kota, ke tengah-tengah kampung, terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan. Sudah ditambah dengan sekolah-sekolah SMA, SMP negeri, SMA, SMP Sulawesi Utara, dan juga di penjara-penjara. Nah, semua ini kami jalankan itu karena yang pertama, sudah pasti karena Tuhan memberi kami beban. Alkitab bilang begini, apa yang sudah kami dapatkan cuma-cuma, kami berikan cuma-cuma. Apa yang sudah kami terima, kami berikan cuma-cuma. Nah, saudara tahu, kami penginjilan ini, penginjilan pelayanan oikumene. Jadi berbeda-beda interdenominasi gereja. Ya, dan kami murni misinya penginjilan. Bukan mengabarkan, menyampaikan berita tentang dogma-dogma gereja. Tetapi menyampaikan berita tentang keadaan dunia yang sedang kita alami. Dan khusus pada mulai dari tanggal 1 Maret, kami sedang berada pada edisi Rally KKR khusus Paskah. Artinya kita senantiasa berarti ketika Tuhan bawa kami ke Sulawesi Utara untuk khusus edisi Paskah, berarti intinya adalah ada kuasa kebangkitan yang akan kita terima. Katakan amin. Kita sedang berada pada namanya hari-hari sengsara. Artinya di mana kita akan merayakan namanya tanggal 29 itu Jumat Agung, namanya kematian Yesus, dan pada tanggal 31 adalah hari kebangkitan yang kita rayakan atau Paskah. Tetapi kami sudah memulaikan Rally KKR Paskah dari tanggal 1. Karena memang kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini ada beberapa hal yang dia sudah kerjakan buat kita. Yaitu yang pertama, dia lahir dalam dunia ini. Kedua, dia mati bagi kita, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan akan datang kali yang kedua. Nah, saudara tahu, yang perlu kita tahu adalah kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk melihat bagaimana kehidupan kita ke depan, di mana Tuhan akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita yang percaya. Nah, Tuhan Yesus sudah mengerjakan kepada kita banyak hal yang saya bilang tadi. Kelahirannya, kebangkitan, kematiannya, sampai kebangkitannya. Nah, khusus hari ini, atau khusus di edisi Maret ini, kami senantiasa dibantu Tuhan untuk memberitahukan tentang kuasa daripada kebangkitan Yesus. Yang senantiasa harus kita miliki. Artinya begini, menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti kita sudah punya golongan A, punya golongan B, dan kita sudah pasti yakin masuk surga. Saudara, jadi ingat, kekristenan ya bukan berbicara, kekristenan itu berbicara tentang kehidupan yang harus kita alami, kehidupan yang harus kita terima, yang harus kita jalani, harus kita nikmati di dalam Yesus, di dalam firman-Nya. Golongan itu yang kita ini berbeda-beda golongan maksudnya. Jadi semua golongan itu berbeda-beda untuk Kristen. Dan pasti mengajarkan semua kebenaran-kebenaran tentang namanya Yesus Kristus, dan kebenaran itu membuat kita semakin diberikan pengertian. Oke? Nah, kami di sini bukan mengajarkan tentang dogma atau pengajaran dogmatik gereja lokal, tetapi mengajarkan tentang kebenaran yang sesungguhnya, di mana kita harus memiliki namanya kuasa kebangkitan itu. Ya, katakan amin, saudara. Nah, kenapa? Karena kuasa kebangkitan itulah yang membebaskan kita, yang melepaskan kita, yang membuka selubung buat kita semua, untuk kita bisa mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan WL tadi, kami sama semua, saudara. Ya, jadi kami hidup ini, saya sendiri sudah dari kecil Kristen, ya, tetapi tidak mengerti arti hidup, tidak memahami arti hidup, tidak mengalami arti hidup. Kenapa? Karena kehidupan saya itu kosong. Memang hidup, bernafas, punya golongan A, punya golongan B, orang Kristen. Tapi saya tidak mengalami namanya kehidupan yang sesungguhnya yang benar.
Nah, saya katakan tadi, kena kami ada di jalan-jalan memberitakan kabar sukacita, memberitahukan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan. Apa yang kami rasakan itu kami bagikan. Yang kami alami kami bagikan. Nah, yang saya alami itu adalah yang pertama, saya tidak mengalami tentang Tuhan, tidak mengenal tentang kebenaran, dan saya tidak merasakan arti hidup yang sesungguhnya. 28 tahun, saudara. Saya ini dulu sebelum bertobat mantan kepala dinas pertambangan, mantan kepala dinas perpajakan. Maksudnya dinas pertambangan itu maksudnya mantan ada di tambang liar, jadi kepala geng di tambang. Kepala dinas perpajakan maksudnya mantan pajak sana pajak sini, tinggal di Karaubasan. Itu dulu hidup saya, saudara. Jadi saya tidak pernah mengalami hidup yang sesungguhnya. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ini ada pada kami yang harus kami bagikan. Pengalaman ilahi yang kami alami itu yang kami bagikan. Tadi nanti sebentar Evangelis Habel juga akan bersaksi. Dia mantan napi, saudara, ya, orang Sangir yang mantan napi dan manggal punya ilmu kebal yang sudah terbukti dipotong, ditombaknya nak mempan, tetapi Tuhan tangkap menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi kami punya kesaksian hidup. Jadi begini, saudara, kami datang ini bukan, saya bilang tadi, bukan datang membawa pengajaran tentang dogma gereja, aturan gereja, atau yang kami anut golongan A, golongan B, tapi menyampaikan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan. Karena memang firman yang kehidupan yang sesungguhnya itu adalah betul-betul kita menikmati hidup, mengalami hidup, dan menjalani hidup yang sudah betul-betul hidup di dalam Kristus, dan mengimani apa yang difirmankan itu harus kita alami, dan itu yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, saya dulu sebelum bertobat, belum ikut Tuhan, tidak ada damai, tidak ada sukacita, hidup penuh goncangan, hidup tertekan. Itu saya alami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada damai, stres, hidup setiap hari, sakit-sakitan. Itu saya alami, saudara. Nah, satu titik saya mengalami perjumpaan, mengalami perubahan hidup. Nah, kenapa saya bisa mengalami perubahan hidup? Karena saya mengalami tekanan dulu. Ketekanan apa? Ketakutan, seperti Ken tadi. Ketakutan, kegoncangan jiwa, tidak bisa tidur nyenyak, nafas jadi pendek, naik pesawat apalagi naik mobil tidak bisa ada di ruang gelap, ketakutan luar biasa. Tetapi dunia preman, saudara tahu, tidak pernah takut. Karena saya dulu waktu mantan preman memiliki ilmu kungfu, bela diri kungfu dan tenaga dalam. Jadi itu mengikat saya sehingga saya tidak pernah takut dalam berkelahi. Dan dihukum, ditambahkan hukum rimba, membunuh itu hal yang biasa. Banyak kasus pembunuhan ditambang tidak diurus karena ditambang, namanya hukum rimba. Itu dulu. Tapi waktu saya mengalami tekanan jiwa, kegoncangan jiwa, ketakutan, itu luar biasa saya alami, saudara. 6 bulan itu saya alami ketakutan, kegoncangan jiwa. Itu membuat saya ini bilang tidak bisa hidup, tidak bisa menikmati hidup. Kenapa? Nafas jadi pendek, ketakutan tiap hari, makan yang melintasi salah, yang orang bilang sekarang asam lambung, padahal bukan asam lambung, itu ketakutan, saudara. Itu kegoncangan saya alami, dan betul-betul pada waktu saya alami itu, saya merasakan hidup tidak berarti, tidak berarti. Makanya Alkitab katakan, apa gunanya engkau memiliki seentero dunia ini, tapi engkau tidak punya kehidupan. Itu nanti saya dapatkan pada waktu saya bertobat. Betul ternyata, saudara. Dulu punya uang, tapi tidak berarti. Kenapa? Hidup goncang, takut tiap hari, tidak bisa tidur nyenyak, makan tidak bisa enak. Itu saya alami, saudara. Nah, tapi pada saat titik balik hidup saya tahun 97, hari Kamis malam, saya tidak pernah lupa. Ketika saya mengalami tekanan, kegoncangan, ketakutan, dan saya bilang, pasti saya akan mati ini. Di situ saya datang tersungkur di kaki Tuhan. Saya menangis, berlutut di kaki Tuhan. Selama hidup tidak pernah menangis panggil Tuhan, nama Tuhan. Di situ saya memanggil nama Tuhan. Dan pada waktu saya memanggil nama Tuhan, saya bukan minta Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan saya, ketakutan saya, ikatan dosa saya. Tapi saya cuma bilang, ampuni dosa saya, Tuhan. Saudara, luar biasa. Alkitab benar-benar iya dan amin, hidup dan luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Jika kamu mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosamu. Saudara, kita menjadi orang Kristen sudah lama. Punya golongan A, punya golongan B. Benar. Tapi saya mau sampaikan ini, apa yang saya alami. Alkitab bilang, jika kamu mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosamu.
pada saat saya mengaku dosa, selama hidup 28 tahun saya tidak pernah mengalami ini. Tiba-tiba saya yang tidak pernah ada damai, hidup dibelenggu, tertekan, penuh kegoncangan, tidak pernah tenang tuh hidup. Saudara, saya mulai merasakan ada hawa dingin yang masuk di pikiran saya. Tiba-tiba hati saya mulai merasakan damai sejahtera yang tidak pernah saya alami selama 28 tahun. Dan ketenangan mulai menguasai hidup saya. Saudara tahu, saya mulai menangis. Tangisan yang kedua itu saya, maksudnya waktu pada saya tersungkur menangis yang pertama, saya minta ampun. Tuhan, ampuni dosa saya. Tapi ketika saya merasakan ada hawa yang dingin masuk di bagian kepala, yang saya kalut, stres, kupraban yang saya pikul berhari-hari, bertahun-tahun, saya mulai rasakan sepertinya ada enggak di situ? Oh, ini bisa kursi bisa. Oke, saudara perhatikan, ini yang saya mau bagikan buat saudara. Kita dengar, pada saat dosa masuk Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, ketika dosa menguasai manusia, Alkitab bilang apa? Ketika dosa menguasai manusia, ada 3 dosa terjadi. 3 dosa. Dosa pertama dosa asal, dosa kedua dosa keturunan, dosa ketiga dosa pribadi. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika dosa itu menguasai hidup kita ini ya langsung memikul beban dosa seperti ini. Ada kuk perambahan yang kita pikul. Oke, lihat saya, saudara. Oke, bahasa Umar dulu kalau ujang, tapi ini tidak mau ujang, mau berhenti itu ujang ini. Ya, oke. Perhatikan, coba lihat saya, saudara. Ya. Ini yang terjadi, ini nyata dalam hidup kita, nyata yang saya alami sebelumnya. Jadi begini, hidup saya ini seperti ini dulu. Ini apa, saudara? Ini apa namanya? Ini kuk perhambaan karena dosa. Kutuk. Alkitab katakan, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah itu, kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Engkau akan mengalami kematian rohani, kematian kekal, kematian jasmani. Dan ini semua sudah kau miliki, yang harus kau alami. Jadi Alkitab katakan, semua manusia karena sudah ada dosa, hidup di dalam kutuk hukuman dan di dalam kuk perhambaan seperti ini. Oke? Inilah yang harus kita alami. Saya alami seperti ini dulu, saudara. Jadi ini yang saya alami selama 28 tahun. Ya, saya mengalami ikatan dosa dan kuperabaan dalam tekanan, penderitaan, kutuk hukuman, sakit, penyakit. Ini semua yang saya alami. Saudara perhatikan baik-baik. Tahun 97, ketika saya datang kepada Yesus, dengar baik-baik, kuperabaan ini diangkat, dilepaskan. Jadi pada waktu saya datang kepada Tuhan, maka yang mengikat saya, yang membebani saya ini diambil oleh Tuhan, diangkat. Saya dibebaskan seperti ini, saudara. Ada amin? Nah, yang kami mau beritahukan ini, jangan lagi ada diperhamba seperti ini. Jadi Yesus datang telah melepaskan kita, telah membebaskan kita, sehingga tidak ada perambaan, kutuk hukuman lagi yang ada pada kita. Sudah dilepaskan. Kita sudah bebas. Saya bebas, saya merdeka, saya terlepas. Ini yang kami mau bagikan. Nah, saudara dengar baik-baik. Jadi waktu saya dilepaskan, dibebaskan dari ini semua, hidup saya ini dibayar dengan darah yang sangat mahal. Kami ini jadi berharga di mata Tuhan. Hidup jadi berharga. Oke? Tapi ketika perabaan ini sudah dilepaskan, kita sudah dilepaskan dari ikatan dosa. Tapi Alkitab katakan, kehidupanmu memulai pertandingan, peperangan dan perjuangan hidup. Kenapa? Karena si setan itu yang memberi engkau perabaan ini, dia akan berusaha untuk membuat kita kembali memakai ini. Makanya setiap hari kenapa kita harus beribadah, bersekutu, berdoa, berjaga-jaga, harus kuat dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena si setan akan berusaha membuat kita kembali memikul kuk ini, saudara. Ya, makanya ketika engkau di dalam Tuhan, bukan berarti kita sudah menjadi punya golongan A, punya golongan B, sudah so pasti masuk surga. Tidak, saudara. Karena yang saya alami adalah saya mengikat perjumpaan dengan Yesus
Ketika dosa diampuni, saya dimeteraikan memiliki tanda dari surga, dan kuk ini terlepas. Tapi peperangan hidup dimulai. Kenapa? Karena setan akan berusaha mempengaruhi agar saya kembali jatuh dalam dosa. Makanya kenapa kita diajar memikul salib setiap hari. Karena pikul salib itu berarti kita sedang memerangi hidup untuk tidak lagi terpengaruh dan tidak membuka celah untuk iblis menguasai hidup kita. Saudara, nah kuasa salib itu yang dia telah berikan buat kita, dia mati bagi kita, bangkit bagi kita. Itu yang akan dia berikan buat kita agar kita jadi orang Kristen yang betul-betul tiap hari mengalami kemerdekaan dan kebebasan. Katakan amin. Roma 8 ayat 1-2, tolong baca. Roma pasal 8 ayat 1-2. Jadi Alkitab mengatakan di dalam Yesus perambaan sudah diambil daripadamu. Ikatan kutuk hukuman sudah dipatahkan. Ikatan sudah dilepaskan. Kita cuma diingatkan untuk setiap hari menikmati hidup ini di mana ada kuasa kebangkitan yang dia sudah berikan buat kita, dan engkau bukan lagi akan dibinasakan, bukan lagi yang terikat. Karena itu saudara, umat orang Kristen diberkati Tuhan, Tuhan mau kita jangan tiap hari menggerutu, mengeluh, menangis dalam hidup kita dalam kekhawatiran, tapi bangkit karena kita tahu kita punya Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dia mau umat kepunyanya bangkit, menang, berhasil, sukses dan berbahagia. Katakan haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 1-2. Roma 8 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Alkitab bilang demikianlah engkau yang di dalam Yesus. Tidak ada penghukuman, tidak ada ikatan, tidak ada belenggu, tapi engkau telah dibebaskan. Katakan dibebaskan. Nah saudara tahu, karena itu kita diajar oleh Tuhan, mari kita menikmati kebebasan itu dan berusaha setiap hari untuk hidup dalam kebebasan itu. Sudah tahu ada arti bebas? Bebas itu berarti seperti orang penjara. Orang di penjara itu ketika diputuskan, karena dia ada kasus, diputuskanlah dia untuk mengalami namanya menjalani hukuman. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka dia harus dikurung di penjara. Oke? Dengar? Kita semua sebetulnya sudah terkurung, sudah terpenjara karena dosa. Kita semua sudah dibelenggu karena dosa. Yesus datang membebaskan, melepaskan kita, sehingga betul-betul dalam Yesus engkau mengalami kemerdekaan dan kebebasan. Nah, orang sudah bebas berarti dia tidak terbelenggu, dia tidak terpenjara. Oke? Karena itu Alkitab katakan mari kita hidupi kebebasan itu, dan kita sendiri yang menikmati kebebasan itu dengan cara ada kehidupan, ada kebenaran yang harus kita konsumsi, supaya kebenaran yang kita konsumsi itu akan selalu memerdekakan kita. Makanya Alkitab katakan di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan, di situ ada kelegaan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita. Katakan amin. Di sini kami ada, Tuhan utus di sini untuk menyampaikan berita surga, berita kebenaran. Ketika kebenaran ini kita dapatkan, maka dalam hidupmu tidak ada lagi perambaan, ikatan, tidak ada belenggu, tidak ada sakit penyakit, karena sudah dimerdekakan. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Sudah dimerdekakan. Nah sekarang saudara, yang perlu kita tahu adalah jangan lagi kita membuat hidup kita ini tidak merdeka. Caranya gimana? Bebaskan. Caranya gimana? Jangan ambil kuk ini untuk kembali ada di sini. Bagaimana caranya? Bebaskan hidup saudara dari keterikatan. Karena yang membuat kita tidak merdeka adalah karena ada yang terikat. Contoh saudara, kalau kami dulu semua pemabuk-pemabuk, mungkin pemakai narkoba dulu, tapi ketika Tuhan lepaskan, kami dilepaskan dari ikatan itu, dari kebiasaan. Tapi setan berusaha membuat kita kembali pada kebiasaan. Nah kita tolak kebiasaan itu, berarti kita mau bebas, kita mau lepas. Saudara, Tuhan Yesus berkata, di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan.
Tiap hari kita menghadapi dua kerajaan. Yang pertama kerajaan surga, arus kekuatan surgawi, dan arus kekuatan duniawi. Dua kerajaan ini setiap hari mempengaruhi kita. Dan dua kerajaan ini yang selalu datang pada kita. Tinggal kita mau pilih mana yang kita mau konsumsi. Perkara duniawi, perkara surgawi, atau perkara duniawi. Arus kekuatan surgawi atau arus kekuatan duniawi. Tinggal kita mau pilih mana kita mau konsumsi. Contoh, kita bangun pagi, ya, kita diberikan kebebasan, mau disuruh pilih, bangun, berdoa, baca Alkitab, atau tidak berdoa, langsung bangun, terus beraktivitas. Kan pilihan ada pada kita. Contoh juga, kami ada di sini. Tadi ada pengumuman yang saya dengar. Mari di sini ada ibadah. Kumtua pemerintah mengundang kerajaan surga di sini. Kami cuma alatnya Tuhan. Yang mau datang silakan. Ketika kau datang di tempat ini, berarti kau sedang mengkonsumsi perkara surgawi. Katakan amin. Nah, setiap orang yang banyak mengkonsumsi perkara surgawi, maka pasti dia akan mendapatkan hal-hal surgawi. Dia akan punya prinsip hidup, prinsip surga, pola hidup, pola surga. Alkitab katakan begini, segala yang baik datangnya dari surga. Yang mendatangkan damai, sukacita, ketenangan datang dari surga. Nah, Tuhan mau karena dia sudah mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, dia akan datang kali yang kedua. Dia mau kita semua, jangan lagi engkau memikul perambahan ini. Saya kasih contoh, saudara. Rumah tangga itu bukan tidak mau bertengkar. Rumah tangga bukan tidak ada persoalan. Tapi kalau kita dalam persoalan rumah tangga kita tidak selesaikan itu dengan cara membebaskan diri kita, maka kita akan tiap hari menyimpan bom di rumah, dan nanti bom itu akan meledak pada waktunya. Meledaknya kapan? Ketika perceraian terjadi, bom sudah meledak. Jangan kita simpan, jangan kita ambil. Contoh suami istri, jika ada sesuatu yang kau simpan di hati, jangan kau simpan. Kalau kau simpan, Anda ambil beban ini, saudara. Nah, biasanya rumah tangga sekarang hanya 5 tahun ke bawah, itu kata-kata love you itu kencang. Tapi kalau 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, bukan love you yang kencang, love you yang kencang. So hilang to love jadi lap, iya kan? So hilang itu kemesraan, so hilang itu keharmonisan. Karena setan masuk di sana. Mak, bagaimana caranya? Waktu belum kawin, kita tidak tunjukkan keaslian kita. Tapi waktu sudah kawin, mulai muncul keaslian kita. Makanya Alkitab bilang apa? Aku tidak mempersatukan, tidak menjodohkan gelap dan terang, hitam dan putih. Bukan bicara kulit. Kenapa Tuhan sudah bilang begitu? Karena kalau kita salah memilih pasangan, akibatnya setiap hari dalam rumah tangga pasti tidak akan cocok. Anda bisa bayangkan kalau tulang rusuk domba dan tulang rusuk kambing itu bertemu. Tidak mungkin kan mau cocok. Tulang rusuk sapi dan kuda, tidak mungkin cocok. Makanya tiap hari bentrok. Tuhan bilang, aku tidak akan mempersatukan yang daripada Tuhan. Ketika kita dipersatukan dengan Tuhan, maka kita akan menikmati hidup yang betul-betul dalam kebebasan. Nah, Anda akan berkata, Pak Pendeta, tapi itu masuk kawin. Bagaimana? Nah, sekarang karena kita sudah dipersatukan dalam Yesus, Tuhan mau begini, bebaskan dirimu daripada ikatan-ikatan pengaruh. Caranya gimana? Waktu ada masalah, cepat selesaikan. Suami, istri, jangan simpan sesuatu. Contohnya begini, panggil istrimu, panggil suamimu dan bilang begini, supaya orang mau bebas, nyenak babaku simpang. Ada kok kita mau bilang apa? Ada yang kita simpang apa? Ngana kok tuh hari apa tuh minggu berapa tuh? Ngana bilang kita pemuka sama dia membau. Kita usah simpang-simpang itu. Ini bahaya, saudara. Toh, kadang-kadang cuma kata-kata yang kita sampaikan itu sakit di hati. Kita simpan. Kita kok nggak suka ngana bicara. Kenapa sok? Waktu bajalang di mall, terang bajalang sama-sama. Kau ada lewat kuntilanak, ngana pemuka di mata, ikut terus begini pada dia. Kita so simpang apa karena itu? Untuk ada cucu ngana mata. Toh, kadang-kadang hal ini membuat kita tidak sadar, itu mengikat kita jadi beban. Lepaskan. Dari mana datangnya perseteruan, pertikaian dan perselingkuhan?
dari sesuatu yang tersimpan jadi beban. Ingat, hari ini kami ada di sini dengan reli KKR Paskah, kuasa kebangkitan. Jangan lagi kita ambil beban itu dan kita pikul seperti ini. Yesus telah mengambil semua itu. Dia mau kita semua membebaskan diri, menikmati hidup di dalam Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Kalau ada di antara saudara menyimpan sesuatu di hati, lepaskan. Lepaskan, saudara. Ya. Karena kalau tidak dilepaskan, Anda bisa bayangkan. Kami juga sering melayani di penjara-penjara. Dan ada juga namanya penjara perempuan, saudara. Penjara perempuan, saya bilang begitu. Saya bilang sama mereka begini. Mau nikah cuma terputar-putar di sini, loh. Maksudnya di satu tampah itu. Kita bilang, kalau mau disuruh simpan dendam, tetap ini mesti baku dapa. Kau ini boleh lari. Sudah ditampas itu bertahun-tahun. Stres sendiri. Tidak bisa mau berkuliah, sedangkan ada di tempat yang memang mesti berkuliah tiap hari. Sama dengan suami istri, sama dengan keluarga, tetap mesti berkuliah apa? Jadi begini saudara, Alkitab katakan begini, rumah tangga, engkau telah dipersatukan. Apa yang telah dipersatukan tidak bisa diceraikan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi jangan itu membuat jadi ikatan. Menyimpan sesuatu, itu terikat. Jadi kalau kita sudah mulai terikat dengan sesuatu itu, maka jiwamu tidak akan tenang. Kalau jiwa sudah tidak tenang, pasti efeknya tubuh mulai sakit, mudah sakit. Coba lihat saudara, kalau tanya, "Kayak bagaimana? Sakit mah?" Orang sakit mah banyak berpikir. Bebaskan saudara. Penyakit itu ada macam-macam. Dengar. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan mereka. Orang sakit karena berdosa, Tuhan izinkan disiksa dengan kesalahan mereka oleh karena dosa. Tapi ketika dia mengaku dosa, Tuhan Yesus katakan, maka ketika engkau mengaku dosa, dosamu diampuni, engkau dipulihkan, sakitmu disembuhkan. Tapi ada orang sakit karena celah. Celahnya di mana? Celahnya di Sorodo. Semua memakan. Iya kan? Tuhan bilang taruh pisau di leher. Umur-umur 50-an ke atas. Saudara, biar orang bilang dalam nama Yesus, tiap hari konsumsi RW dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika saudara begini, Anda bilang ini cobaan yang berat. Bukan cobaan Sorodo yang berat. Iya kan? Kita sendiri yang ambil tuh penyakit. Saudara, orang ini umur panjang tapi jaga kesehatan dengan cara pola makan harus teratur. Katakan amin. Jadi jangan bilang semua dalam nama Yesus. Itu mencobai Tuhan, saudara. Kita diajarkan bebas. Bebas tetapi dalam kebebasan roh harus mengikuti apa mau Tuhan. Intinya adalah kuasa Paskah itu kebangkitan adalah telah membebaskan kita, telah melepaskan kita semua dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu kebodohan. Belenggu topeng. Belenggu topeng itu selubung. Selubung itu membuat kita tidak mengerti, tidak memahami tentang karya kasih karunia Tuhan, tidak mengerti tentang kebenaran. Tetapi Alkitab katakan kuasa kebangkitan telah memerdekakan kita. Belenggu sudah dipatahkan, selubung sudah diangkat, maka aku mulai mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Katakan haleluya. Mazmur 37 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan yang menetapkan, yang mengatur setiap langkah-langkah kaki orang. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memerintah, Tuhanlah yang mengendali kehidupan kita. Artinya begini, hidup kita diatur oleh Tuhan. Warga masyarakat desa Tewasen, masyarakat desa Tewasen, desa ini diatur oleh Tuhan. Berarti desa ini diberkati oleh Tuhan. Desa ini penuh kemakmuran. Desa ini ada kebahagiaan rumah tangga. Anak-anak muda punya masa depan yang luar biasa. Ini pesan surga buat desa Tewasen. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Oke. Kalau kita tahu, kalau kita sadar desa ini diberkati Tuhan, desa ini dalam rancangan Tuhan, berarti yang pertama kita cuma harus menyadari. Bilang menyadari. Desa Tewasen, desa yang diberkati Tuhan, desa yang makmur, rumah-rumah tangga berbahagia. Anak-anak muda di sini bukan anak-anak muda yang gampangan, bukan anak muda yang mabuk-mabukan, bukan anak-anak muda yang pesta pora, tapi anak-anak muda yang menyadari arti hidup, masa depan yang indah Tuhan berikan buat mereka. Bilang haleluya. Desa ini rumah-rumah tangga sedang menikmati arti kebahagiaan. Suami istri mulai menikmati arti kebahagiaan. Itu artinya menyadari bahwa rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang berbahagia. Kalaupun rumah tangga kita mulai cekcok, itu berarti iblis sudah masuk. Dia mulai curi apa yang ada pada kita.
hari ini di tahun 604 ini di desa Tawasen, Tuhan mau kembalikan itu. Berbahagialah rumah tanggamu, hidup rukunlah engkau setiap hari. Dan jika engkau hari ini mungkin mengalami keadaan yang sakit, dokter berkata harus minum obat bertahun-tahun, harus minum obat sampai mati, atau mungkin kau berkata, oh pendeta ini kok terlalu penyakit keturunan. Dengar baik-baik, dalam Yesus sudah dimerdekakan, sudah dipatahkan, kutuk hukuman sudah dipatahkan. Dalam Yesus engkau sudah merdeka, sudah dibebaskan. Maka hari ini Anda tinggal menyadari, Tuhan, aku tahu engkau penyembuh yang ajaib. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kalaupun aku sakit, aku tahu Tuhan akan sembuhkan. Aku akan dipulihkan, aku akan dilepaskan. Kapan itu disembuhkan? Saudara, Anda tidak perlu berkata, Tuhan, kapan ini disembuhkan? Imani saja, mujizat kesembuhan datangnya dari Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat waktunya, indah pada waktunya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anda bergumul dalam doamu atas suamimu yang masih mabuk tiap hari, istrimu yang belum berhenti apa? Menggonggong dan menodong tiap hari. Tapi di sini ada istri penodong, saudara. Alkitab katakan, jadilah istri-istri penolong, bukan penodong dan penggonggong. Di sini nyana ada istri penggonggong dan penodong, nyana ada yang mau mengaku. Aman semua di sini. Ya, suami-suami apalagi aman di sini, saudara. Suami-suami di sini semua takut Tuhan, bukan takut istri. Amin. Jadi aman. Anak-anak muda menghormati orang tua. Kita cuma tinggal menyadari, Tuhan terima kasih, aku menyadari keluargaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, usahaku, semua Tuhan yang beri, Tuhan yang atur. Jangan stres, nikmat hidup dalam kemerdekaan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Amin, saudara. Karena jika kita mulai memiliki pikiran yang berambisi tinggi, maka kita senantiasa mengikatkan diri kita untuk terikat dengan kebiasaan, dan akhirnya kita menjadi stres dengan keadaan. Nikmati saja, saudara. Jangan stres memikirkan kenapa hidupmu diatur oleh Tuhan. Nikmati dan syukuri hidup ini, hidup yang luar biasa. Masyarakat desa Tawasen yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu telah memerdekakan kita dari semua hal. Katakan amin. Jadi bebaslah engkau, merdekalah kita semua. Pusatnya lewat iman kepada Yesus. Mengucap syukur, hidup kita diatur oleh Tuhan. Masyarakat sini Tuhan yang atur. Ekonomimu, perkebunanmu Tuhan yang atur. Kalau Tuhan yang atur, Dia mau beri yang terbaik. Dia akan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Saudara, pada sesi doa kami akan berdoa buat saudara. Biar di doa ini kita akan betul-betul dengan iman percaya bahwa kita tidak akan sama lagi. Kalau sebelumnya kita masih hidup dalam kebimbangan, kalau sebelumnya masih terikat, kalau sebelumnya masih punya selubung yang menutupi, tapi hari ini percayalah, selubungmu terlepas, kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi, damai sejahtera mengalir, kesembuhan terjadi bagi saudara. Bilang sama-sama haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, taruh tangan kirimu di dada seperti ini, musik naik. Saya akan berdoa. Bapa di surga, kami percaya ada anak Tuhan yang telah kau pakai di negeri ini, yaitu ibu hukum tua. Ketika dia menjabat hukum tua di daerah ini, dia menyadari bahwa desa ini memang sudah banyak golongan, sudah banyak gereja, tetapi menghadirkan kuasa kerajaan, atmosfer di tempat yang terbuka. Ini bagian yang Tuhan percayakan. Ketika ibu ini mengundang kami sudah keempat kali ada di sini, itu artinya pemerintah yang takut akan Tuhan, yang mengenalkan Tuhan, itu pastilah upahnya. Kami mendoakan kesuburan ibu yang terkasih. Kami tahu kami punya persoalan, kami banyak masalah, tapi hari dengarkan baik-baik ibu. Hari ini Tuhan memberikan kelegaan atasmu. Dengar apa yang tidak mau kau pikirkan, Tuhan sudah pulihkan keadaan. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Percayalah, engkau senantiasa bergumul oleh apapun, hari ini Tuhan berikan kelegaan atasmu. Semua terima dalam nama Yesus. Semua yang ada di masyarakat nikmatin, terima sekarang dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada atasmu. Kesembuhan, pemulihan, kelepasan ada atasmu. Terima dalam nama Yesus. Jika kau sakit, Tuhan disembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada kelegaan, ada kelegaan. Anak muda, temukan masa depan. Tuhan berikan masa depan yang indah atasmu. Engkau menjadi generasi muda yang kuat. Adik-adik, anak-anak semua, anak-anak kecil sekalipun dijaga oleh Tuhan. Semua jemaatmu Tuhan, kasih-Mu ada atas kami semua.
Kami berdoakan buat ibu-ibu kami, umur panjang ada atas mereka, kasih Tuhan itu atas mereka. Tuhan Yesus jamah mereka, umur panjang ada atas mereka, damai sejahtera akan selalu berkati omah yang ada Tuhan. Sehat-sehat selalu, umur panjang Tuhan berikan buat omah dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kasih-Mu nyata bagi ibu-ibu kami Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati orang tua kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang tidak gampangan, tapi anak yang menerima janji-janji Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan ada di daerah ini. Tuhan berkati omah yang ada Tuhan, sehat dan kuat selalu, umur yang panjang Tuhan berikan. Diberkati omah dalam nama Yesus, kesehatan umur panjang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera turun atas kami di negeri ini, di desa Tawasen. Engkau dilawan oleh Tuhan, Engkau mengalami zaman Tuhan, Engkau tidak sama lagi. Haleluya, haleluya. Hosana, Yesus tiba, katakan Hosana. Sekali lagi Hosana, 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 Yesus mati. Haleluya, Hosana, Hosana, Yesus mati. Sekali lagi Hosana, Hosana, Yesus mati hidup. Hosana, Hosana, Yesus mati hidup. Diberkatilah engkau umat Tuhan yang ada di daerah, di negeri, di desa Tawasen, dimanapun usul ini terdengar. Berkat damai ada atasmu, sukacita melimpah-limpah atasmu. Maka diberkati perkebunanmu, apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Berbahagialah engkau rumah tangga, diberkati anak-anakmu. Masa depan yang indah Tuhan berikan buat anak-anak cucu-cucumu. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang punya tujuan.